Jackie Schroyer, istri yang dituduh mengatur rencana pembunuhan berbayar yang berakhir dengan kematian suaminya sendiri, Bo, secara brutal dengan penusukan tahun lalu. Dia secara resmi telah dinyatakan bersalah di Angola. Kejahatan ini mungkin terjadi di Afrika, tetapi telah menjadi berita internasional. Kita akan membahas bukti, rencana, hukuman, pelaku, dan lainnya bersama pengacara dan mantan petugas CIA. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Apakah Anda ingat kisah wanita Amerika yang dituduh berselingkuh dengan pengawal keluarga dan memerintahkan pembunuhan suaminya yang pendeta? Lebih spesifik lagi, mencari pembunuh bayaran dan menemukan lokasi untuk melakukan pembunuhan? Sekarang dia telah resmi dinyatakan bersalah atas pembunuhan. Dan ini tidak terjadi di Amerika Serikat. Bukan, ini terjadi di Angola. Dia dinyatakan bersalah di pengadilan Lubongo. Kita sedang membicarakan Jackie Schroyer yang berusia 44 tahun. Dia telah dinyatakan bersalah terkait dengan pembunuhan suaminya, Bo Schroyer, yang juga berusia 44 tahun. Dan dia dijatuhi hukuman 24 tahun penjara di Angola, serta didenda hampir $11.000. Ini terjadi setelah dia ditangkap November 2024 tak lama usai pembunuhan, lalu didakwa resmi Februari tahun ini. Setelah Bo pindah bersama Jackie dan anak-anak ke Angola pada 2021 untuk menjalankan misi, kita membicarakan sosok luar biasa dan pekerjaannya. Ini dilakukan lewat organisasi Kristen Injili SIM Amerika Serikat di North Carolina. Dia tewas, ditikam pada 25 Oktober 2024. Mantan petugas polisi Detroit Lakes, Minnesota, anggota gereja Lakes Area Vineyard, dijebak ke daerah terpencil oleh beberapa pria dari Angola yang memiliki catatan kriminal untuk kejahatan serius. Kita membahas penculikan dan perampokan bersenjata oleh penjahat profesional, menurut layanan investigasi kriminal Angola. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pura-pura mengalami masalah dengan mobil, kan? Masalah mesin. Mereka memancingnya ke daerah terpencil, lalu membunuhnya dengan menikam hingga tewas. Tubuhnya ditemukan di samping mobil yang berlumuran darah bersama barang-barangnya. Dan rupanya, menurut The New York Post, Jackie ada di sana, tapi pura-pura harus ke kamar mandi dan masuk ke semak-semak. Sementara mereka memancing suaminya pergi untuk membunuhnya. Dan ini menarik karena polisi saat itu mengatakan bahwa Jackie tampak sangat terpukul saat mendengar kabar kematian suaminya. Tapi sekali lagi, dialah dalangnya. Dia yang mengatur semuanya. Para pembunuh bayaran ini dibayar oleh Jackie sekitar $50.000. Dan para pembunuh bayaran itu, menurut Daily Mail, diidentifikasi sebagai Aisolino Kayu, Gelson Ramos, dan Bernardino Elias. Kini Bernardino Elias perlu kita bahas. Dia adalah pria yang tampaknya sedang berselingkuh dengan Jackie. Dia telah bekerja di rumah keluarga di Angola sebagai penjaga keamanan. Oh, dan menurut laporan, para penyelidik menemukan senjata pembunuhnya, sebuah pisau buatan Amerika, di tempat kejadian perkara. Dan ini adalah pisau yang ternyata merupakan hadiah untuk Elias dari Jackie. Menurut pihak berwenang, beberapa hari sebelum pembunuhan, Bo, Elias, dan Jackie, pasangan ini, pergi lagi ke daerah terpencil itu, ke tempat kejadian perkara untuk memeriksa dan memastikan semuanya siap untuk penyerangan. Itulah tempatnya. Lalu, kenapa Jackie melakukan ini? Dia tampaknya tidak terlalu senang, karena Bo memutuskan bahwa keluarganya akan meninggalkan Angola setelah pekerjaan misinya selesai. Manuel Halaiwa, Kepala Penyelidikan Kriminal Dinas Investigasi Kriminal, mengatakan kepada kantor berita Angola bahwa motifnya adalah dugaan kuat adanya hubungan romantis antara otak kejahatan dan kaki tangannya, yakni penjaga di rumah pasangan itu. Sekarang saya sudah menyebutkan apa yang terjadi pada Jackie, tapi bagaimana dengan kaki tangannya? Nah, Elias, Kailu, dan Ramos, mereka juga dijatuhi hukuman antara 21 hingga 22 tahun, masing-masing atas pembunuhan berat dan pencucian uang. Sekarang, telah dilaporkan oleh media lokal bahwa pengacara Schroyer berencana untuk mengajukan banding atas keputusan ini, dengan alasan adanya ketidakkonsistenan dalam proses hukum dan masalah bukti. Bo dan keluarganya, Bo dimakamkan pada 30 November 2024. Sebagian dari obituari Bo berbunyi, kutipan,
Sepanjang hidup dewasa Bo, kecintaannya kepada Tuhan dan keluarga adalah yang utama dalam cara dia menjalani hidupnya. Dia menikahi Jacqueline Hawkinson pada tanggal 6 Mei 2005 di Andover, Minnesota. Mereka berdua sangat antusias untuk memulai keluarga mereka. Dengan iman, mereka memberi kasih, pendidikan, dan arahan pada 5 anak mereka. Kecerdasan dan humornya yang unik membawa tawa di masa sulit. Hati Bo untuk anak-anak semakin besar saat ia dan putri sulungnya Bella ikut misi ke Afrika. Dia berkomitmen mencari cara agar bersama keluarganya bisa melayani Tuhan dengan memberi kasih, inspirasi, kebaikan, dan kebutuhan hidup kepada anak-anak serta keluarga di Afrika. Sekali lagi, ini adalah panggilan di mana dia berhasil menggunakan banyak bakatnya. Kamu tahu, sebenarnya Bo akan pergi ke media sosial dan dia akan membicarakan pekerjaannya, menceritakan bagaimana keluarganya pindah ke kutip desa terpencil di pedalaman. Jadi tidak ada listrik, tidak ada saluran pembuangan, tidak ada sistem air, tapi mereka ada di sana untuk membantu. Dia memposting di Facebook sehari sebelum dibunuh bahwa orang-orang Nineka yang mereka bantu adalah salah satu kelompok masyarakat paling terpinggirkan di Angola. Untuk anak-anaknya, mereka kembali ke Amerika Serikat. Mereka tampaknya berada dalam perawatan keluarga dekat, dan mereka juga mendapat bantuan dari gereja. Berbicara tentang gereja, Troy Easton, pendeta utama gereja Lakes Area Vineyard, mengatakan setelah vonis Jackie, penting Anda tahu putusan ini hasil investigasi dan persidangan menyeluruh, diawasi ketat, adil, dan penuh integritas. Saya bersyukur atas kejelasan dari hal ini, namun juga berduka atas rasa sakit dan kebingungan yang dialami banyak orang, khususnya anak-anak serta keluarga Bo dan Jackie. Meskipun kabar ini mengejutkan dan sangat sulit untuk dipahami, penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa putusan ini mengikuti proses investigasi dan persidangan yang ekstensif. Anak-anak Schroyer tetap mendapat perawatan baik, dan kami akan bekerja sama dengan SIM Amerika Serikat untuk memastikan dukungan berlanjut. Gereja, saya mencintai kalian, dan saya sangat sedih bersama kalian karena hal ini telah menjadi bagian dari kisah kita. Mereka juga berdoa agar Jackie Schroyer berlari ke pelukan Bapa di surga yang penuh belas kasihan, anugerah, pengampunan, dan kasih. SIM Amerika Serikat menyatakan kematian Bo sangat tragis dan memilukan hati. Kami bersyukur atas kelegaan dari putusan ini dan berharap ini menjadi langkah pemulihan bagi semua terdampak. SIM Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung anak-anak Schroyer yang saat ini dirawat oleh keluarga dekat dengan dukungan dari konselor SIM dan dana khusus yang disiapkan untuk memberikan dukungan keuangan jangka panjang bagi mereka. Saya ingin menghadirkan Jack Rice, pengacara pidana, mantan jaksa, dan mantan petugas CIA. Dia telah menangani lebih dari 50 persidangan dengan juri. Senang sekali Anda bisa hadir di sini. Pertama-tama, Anda tahu mereka berasal dari mana kan? Anda tahu keluarga ini berasal dari mana? Saya di Twin Cities, Minneapolis, St. Paul, dengan kantor saya di St. Paul, ibu kota wilayah itu. Tapi Detroit Lakes itu letaknya di bagian utara barat laut Minnesota, agak dekat dengan Fargo. Komunitas kecil ini beranggotakan sekitar 10.000 orang dan terkenal dengan berbagai aktivitas luar ruangannya. Jadi Zadwan saya bahwa tempat ini akan menjadi pusat dari, saya enggan menyebutnya tontonan, namun menjadi cerita internasional juga cukup mengejutkan bagi warga Detroit Lakes. Semua orang benar-benar kebingungan. Ini adalah sekelompok orang religius tempat mereka berasal. Gagasan di bawah hal ini bisa terjadi pada keluarga dengan 5 anak ini sampai di Angola. Benar-benar sesuatu yang membuat banyak orang kebingungan. Dan itu saya di Detroit Lakes dan sekitar Minnesota. Ini benar-benar kasus yang aneh dan tragis. Salah satu hal yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kasus ini diselidiki dan dituntut. Karena apakah Anda terkejut dengan seberapa cepat mereka menangkapnya dan akhirnya bisa memvonis dia serta rekan-rekannya? Karena kelihatannya cukup sederhana. Sekarang Anda tahu secara forensik, pencarian yang Eckhart Reitwecker lakukan dan berapa lama prosesnya. Dia awalnya ditangkap dalam kasus ini pada Oktober 2024. Sangat cepat, omong-omong setelah dia ditemukan. Saya rasa November, saya rasa hanya beberapa hari saja. Ya, itu hanya beberapa hari setelah dia dibunuh. Iya, mungkin kamu benar. Sepertinya sekitar tanggal 1 November. Berita ini muncul di koran lokal Minnesota tentang keluarga itu. Sejak itu, hal ini terus diikuti oleh banyak orang.
Dan nampaknya jika tidak ada hal lain, salah satu bukti yang ditemukan oleh pihak berwenang setempat adalah sebuah pisau buatan Amerika. Dan pisau buatan Amerika itu sebenarnya adalah hadiah untuk pacar Jackie, pria yang sedang berselingkuh dengannya, dan mereka berhasil melacak pisau itu kembali. Dan itu adalah salah satu bukti yang menunjukkan Zechas ini bukan hanya urusan lokal, ada kaitan dengan Amerika di sini. Mari kita akui, ini benar-benar mempersempit daftar tersangka dan siapa yang mungkin terlibat. Dan menurut saya, itu adalah bukti yang sangat penting, kunci yang mereka mulai dan fokuskan dengan benar. Saya melihat tren dalam kasus pembunuhan berencana. Di satu sisi, jika ingin menyuruh orang lain melakukannya, lebih sedikit keterkaitan dengan dalang utamanya, orang yang mengatur semuanya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Bukan itu yang saya lihat di sini. Menurut saya, ketika ada kasus pembunuhan berencana, justru kejahatan-kejahatan itu seringkali dilakukan dengan sangat ceroboh. Selalu ada jejak yang jelas yang mengarah kembali ke semua orang yang terlibat. Bahkan jika kamu melihat sesuatu di sini, seperti senjata pembunuhnya seperti yang kamu sebutkan, itu hadiah darinya, uangnya juga oke dari dia. Dia ada di tempat kejadian perselingkuhan itu. Apakah aku salah kalau mengatakan ada aspek dari plot pembunuhan berbayar, khususnya yang satu ini, di mana semua bukti justru mengarah kembali ke semua pelakunya? Kamu benar sekali, karena kita sedang membicarakan para amatir. Dan aku benci mengatakannya seperti itu, tapi memang begitu kenyataannya. Kita tidak sedang membicarakan orang-orang yang benar-benar berpikir matang tentang kejahatan yang ingin mereka lakukan. Terkait para pelaku dan orang yang terlibat. Kadang kayak banyak hal ini terjadi, terutama saat kita mendapat hal seperti ini dan ada pihak lain yang terlibat. Kasus seperti ini juga pernah terjadi di Amerika Serikat, di mana yang akhirnya terjadi adalah seseorang yang mempekerjakan pacarnya, atau mempekerjakan seseorang yang kemudian membawa orang lain yang juga amatir. Orang yang berkata ingin seseorang mati biasanya tidak melakukannya sendiri. Itu kalau itu yang biasanya sedang dibicarakan. Karena banyak dari mereka, dan ini sangat dengan umum, mereka sama sekali tidak punya catatan kriminal, tidak punya pengalaman dengan hal seperti ini. Mereka juga mengajak amatir lain untuk melakukan kejahatan itu. Nah, tampaknya mereka merekrut, atau setidaknya kekasihnya merekrut penjahat profesional. Jadi orang-orang yang memang punya catatan kriminal. Tapi sekali lagi, itu tidak sampai pada tingkat kecanggihan seperti ini. Ada unsur perencanaan kan? Memancing dia keluar ke daerah terpencil ini, di mana dia akan berada saat ini terjadi. Mereka pura-pura mobilnya bermasalah untuk memancing dia ke sana. Tapi itu bukan rencana yang benar-benar sempurna. Jarang sekali ada rencana yang benar-benar sempurna. Kadang-kadang lagi skip yang saya lihat adalah saya melihat kasus di mana ada satu orang yang ingin bersama orang lain. Kadang saya membemakan baik karena kita semua berusaha memahami pikirannya di sini. Tapi itu didorong oleh emosi, bukan perhitungan. Jadi yang kamu dapatkan adalah sesuatu yang berbeda. Jadi ingin dia pergi. Dan itu menjadi pergi dengan apa? Harga berapapun, di mana kamu tidak memikirkannya matang-matang. Kamu tidak melakukan saya tidak bermaksud bahwa semua itu seorang Paris Melaporsinya, tapi berdasarkan pengalaman saya sebagai jaksa yang menangani banyak kasus termasuk pembunuhan, saya tahu bagaimana kasus-kasus itu berjalan dan bagaimana pelaku tertangkap. Ini bukan sesuatu yang dipikirkan oleh orang-orang seperti ini. Dan ya bahkan bisa kembali ke masa saya di pemerintahan federal dulu, bagaimana segala sesuatu dilakukan secara internasional. Ini bukan caranya. Namun pada saat yang sama, setidaknya apa yang tampaknya kita lihat di sini adalah keadilan. Dan akhirnya kita memiliki akses penuntutan dan penghukuman yang relatif cepat dan relatif bersih terhadap mereka yang terlibat. Dia akhirnya menjalani hukuman 24 tahun. 3 pria lain yang dia sewa dengan biaya $50.000 itu, mereka akan menjalani hukuman antara 21 sampai 22 tahun. Menariknya, satu hal tentang Jesse adalah kadang pembunuh justru menjalani hukuman lebih lama daripada otaknya. Saya pernah melihat ini, mungkin kamu juga, sampai batas tertentu. Sebenarnya menurut saya dari sudut pandang keadilan, saya senang bahwa otak di baliknya dalam kasus ini, orang yang mendorong terjadinya tindakan mengerikan ini adalah orang yang membayar harga paling besar untuk itu. Karena seringkali yang saya lihat adalah mereka yang berada di posisi nyaman dan membuat keputusan-keputusan itu justru tampaknya bisa lolos dari konsekuensinya. Dan mereka yang berada di level bawah entah bagaimana justru membayar harga yang jauh lebih mahal. Almoris adalah sasaran termudah dan paling mudah dituntut. Itulah yang sering dilakukan jaksa.
Ya, dia yang memulainya, dia membuatnya menjadi urusan pribadi. Dan ketika saya memikirkan tentang ini, dan kamu sudah meliput begitu banyak kasus berbeda kan? Kamu punya banyak pengalaman dalam hal ini. Jika saya mencoba menguraikan motifnya di sini, dia berselingkuh, dia tidak senang karena Bo akan membawa keluarganya dan meninggalkan daerah ini setelah pekerjaan misi selesai, membayar pembunuh bayaran untuk melakukan ini. Apakah ini terdengar seperti kasus yang tidak biasa bagimu? Apakah kamu bilang ini adalah pola yang sudah sering saya lihat berulang kali ketika ada pasangan atau orang yang dicintai yang membunuh pasangannya sendiri atau menyewa seseorang untuk melakukannya? Apakah ini hanya sebuah pola, sesuatu yang sudah pernah kamu lihat sebelumnya? Saya udah pernah melihatnya sebelumnya. Jesse, saya tahu kamu juga pernah. Maksud saya teringat salah satu kasus, ada kasus besar dari Los Angeles. Seorang pria bekerja sebagai penata rambut terkenal di industri kosmetologi dunia. Banyak orang mengenalnya, dan dia dibunuh oleh istrinya dan kekasihnya, serta beberapa orang lain yang terlibat. Nah, kita juga pernah melihat kasus serupa di Florida dan beberapa bagian pantai timur lainnya di mana yang terjadi adalah seperti ini. Dulu dan siapa selanya mainio jadi sebuah garis waktu. Saya ingin cepat selesai. Saya sebenarnya enggak membahas bagaimana cara melakukannya kan, tapi maksud saya hasil yang didapatkan itu sangat berantakan, dan itulah masalahnya. Dari sudut pandang jaksa atau dari sudut pandang pembela, secara hukum apakah menjadi rumit ketika ada beberapa orang yang diadili untuk satu kejahatan? Kamu tahu, ketika pada saya memikirkan aspek konspirasi dari kasus ini, dan saya sudah melihatnya dari sudut pandang jaksa, serta saya melatih jaksa, saya juga melatih pengacara pembela. Ya, ini ada sesuatu yang akan saya lakukan minggu depan. Selihus dari keuntungan dari menuntut kasus konspirasi adalah kamu pada dasarnya bisa menuntut semua orang atas semua yang dilakukan oleh siapapun. Dan yang selalu kamu lihat, dan inilah yang saya lakukan di pihak pembela, adalah saya selalu terus-menerus mencoba melakukan apa yang disebut dengan pemisahan perkara. Saya mencoba untuk mengecualikan klien saya dari kelompok 3 orang yang terlibat, atau 5 orang yang terlibat, atau 6 orang yang terlibat, dan mengatakan bahwa orang ini hanya bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Tapi keuntungan mengejar orang-orang secara berkelompok, semuanya sekaligus, adalah kamu bisa membawa potongan-potongan bukti untuk mengatakan bahwa pelaku utama melakukan X, K, dan Z ditambah A dan D. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh rekan konspirator pertama. Mike dan Go mulai menjual kawan semuanya segi. Dan yang kamu lakukan adalah mulai merangkai semuanya menjadi satu kesatuan, dan kamu tunjukkan seperti apa sebenarnya hal itu. Ini adalah upaya yang disengaja, terencana, dan luas untuk membuat suatu tindakan terjadi. Dalam kasus ini, itu kematian orang lain. Jadi, keuntungan menuntut dengan cara konspirasi adalah alasan mengapa Anda melakukannya. Seringkali, sebagai contoh besar, itulah cara pihak federal mengejar kelompok mafia. Negara pada akhirnya Anda mendapatkan serangkaian orang yang mungkin terlibat dalam segala hal, mulai dari pencucian uang, pelecehan seksual, pembunuhan, hingga berbagai hal lainnya. Ada 15 pemain, tapi tak satu pun yang mudah mendapatkannya. Jika kamu mengcover mereka bersama lower, semua orang yang akan mendapat sepatu semen. Kamu paham maksudku? Begitulah cara kerjanya kalau kita tetap bersama mafia. Dan salah satu hal yang ingin saya akhiri, dan ini adalah keahlianmu sebagai mantan anggota CIA. Kau tahu, aku tidak yakin ada perasaan seperti ini, apalagi saat berurusan dengan orang Amerika di luar negeri. Jika kejahatan terjadi di luar negeri, ada cara menutupinya. Akan ada kurangnya penyelidikan, itu bukan yang terjadi di sini. Anda telah melakukan penyelidikan dan penuntutan yang menyeluruh. Saya angkat topi untuk penegak hukum dan penyelidik di sana yang mampu menyusun semua ini dengan sangat cepat. Menurut pengalaman Anda, saya tidak tahu apakah Anda pernah bekerja di Afrika atau tidak, tapi menurut pengalaman Anda di negara lain, sistem hukum mereka, sistem penegakan hukum mereka cukup baik, bukan? Mereka berhasil memecahkan kasus yang sebenarnya bisa sangat rumit. Dan Anda tahu, itu pertanyaan yang bagus. Jadi Pak Sento pernah mengajar keterampilan advokasi persidangan di Tbilisi, di Republik Georgia. Saya mengajar mereka belum lama ini di Turki, di Istanbul. Saya pernah mengajar di Rusia Selatan, Kenya, Sudan Selatan, Uganda, dan tempat lain. Thailand dan tempat lain di dunia.
Saya ingat duduk di sebelah pengacara yang dulunya jaksa penuntut lalu jadi pembela pidana. Usianya mirip saya, di Gulu, Uganda Utara. Orang ini sangat mirip saya. Spinning gelaman diskawai sengyar bilis jalan maaf saya pegawai di Kinggamis Pak Husseinian. Tingkat kecanggihannya persis seperti apa yang saya lakukan setiap hari. Tidak ada perbedaan. Anggapan di antara beberapa orang bahwa jika Anda pindah ke bagian lain dunia, entah bagaimana orang-orang ini lebih rendah, entah bagaimana orang-orang ini tidak mampu. Yang kita miliki adalah orang-orang yang paling kompeten, dan sama seperti di Amerika Serikat kadang-kadang juga orang-orang yang paling tidak kompeten. Dan itu memang kenyataannya. Kita punya itu di sini, dan kita juga punya itu di sana. Jadi Anda berada di situasi di mana ada beberapa pejabat penegak hukum yang tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana tahu bagaimana melakukan pekerjaan mereka, dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Jadi di sini beting sesuatu kempot terpuar dan langsung prakurs par. Oh, sini adalah dunia ketiga, negara berkembang. Jadi saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Saya rasa Anda sebaiknya melihat lebih dekat dan menyadari bahwa kadang-kadang tidak berjalan seperti itu. Tidak, dan itu poin yang sangat bagus. Itu poin yang sangat bagus. Dan saya rasa poin yang saya maksudkan, saya tidak bisa berbicara untuknya, saya tidak bisa berbicara untuk Nona Schroyer, tapi saya bertanya-tanya, apakah ada pikiran di benaknya kalau saya ingin menyingkirkan suami saya, lebih baik melakukannya di sini daripada di Amerika Serikat. Mungkin ada kesalahpahaman tentang seberapa teliti, seberapa profesional, dan seberapa kompetennya penegak hukum, serta jaksa di semua negara di seluruh dunia. Dan saya tidak tahu apakah itu hanya Anda tahu. Sepertinya itu adalah kepanikan, bukan? Dia pikir mereka akan pergi. Dia punya kekasihnya. Salut. Saya selalu berusaha. Salut untuk para penyidik dan jaksa yang berhasil menangkap penjahat. Baik di Amerika Serikat maupun negara lain, ini situasi mengerikan. Dan doa, harapan, serta ucapan semangat untuk anak-anak itu, karena sekarang mereka harus menjalani kehidupan yang sangat sulit. Jack Rice, terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.